Apa benar tuduhan sebagian orang bahwa menaati pemerintah seperti di negeri ini merupakan akidah Murji'ah? Ini orang yang mengucapkan seperti ini tidak paham Murji'ah itu apa. Dia tidak mengerti akidah Murji'ah itu apa. Ya. Jadi ini sebagian orang ya kalau dikatakan dengar dan taat kepada pemerintah, walaupun dia berlaku zalim, mementingkan dirinya. Ya, kalau kita pakai bahasa-bahasa sekarang, walaupun dia korupsi, walaupun dia nepotisme dan seterusnya, dikatakan oh ini Murji'ah. Ya. Murji'ah ini kelompok yang menganggap dosa itu tidak membahayakan iman. Ya. Jadi pemahaman keliru ya. Dia nggak paham Murji'ah itu apa. Kenapa dia nggak paham? Karena dia tidak belajar buku-buku akidah. Dia tidak belajar buku-buku akidah. Ya. Hal yang seperti ini diterangkan oleh para a'immah. Imam 4 menjelaskannya. Disepakati oleh ulama. Masa semua ulama dikatakan Murji'ah? Nah, ini nggak benar ya. Nah, ini dasarnya kenapa ada seperti ini. Karena sebagian orang keliru di dalam memahami. Ya, ini kasihan yang keliru-keliru ini. Ini perlu kita kasihani yang keliru-keliru ini. Iya, perlu disingkap dari syubhat-syubhatnya. Baik, saya menulis beberapa buku terkait dengan orang-orang yang seperti ini. Dan saya bahas akar pemikirannya dari mana. Sebab ini pemikiran itu sudah ada sebelumnya. Iya. Dia warisi juga pemikirannya dari orang-orang yang menyimpang. Nah, salah satunya di dalam masalah ini. Salah satunya di dalam masalah ini. Baik. Jadi hal-hal yang seperti ini kita cuma perlu membaca buku-buku para ulama akidah, kita baca dalil-dalilnya, kita dengarkan. Nah, baru kita memahami betapa indahnya Islam ini. Betapa nikmatnya seorang itu beragama. Ya, coba bayangkan kalau umat ini kerjanya cuma mengeritik pemerintah di atas mimbar, mencaci maki penguasa, ya. Kerjanya melakukan pemberontakan, kudeta. Apa jadinya manusia? Ya, kita tidak usah jauh-jauh ya, kita dari diri kita sendiri. Tidak usah kita lihat kejadian-kejadian di Teluk itu, di Mesir sampai sekarang tidak aman-aman. Di Libya ini sekarang orang-orang teriak, ya. Mereka berangan-angan sandai kata masih di masa Qaddafi dulu, walaupun dia zalim tapi aman. Di Tunisia, di Yaman, kita tidak usah jauh-jauh lihat mereka, kita lihat diri kita sendiri aja. Dari semenjak yang dikatakan namanya reformasi dari tahun 98 sampai sekarang kita masih merasakan apa? Pahitnya. Ini perbuatan keluar dari perintah syariat. Iya. Nah, boleh dibenarkan. Ini milisi akidah. Itu tadi yang saya katakan. Kalau kita berpegang dengan akidah yang benar, akidah yang benar, pemerintah kita bersabar. Itu akidah yang benar. Seorang tidak menunggu berapa lama, sabar saja, insya Allah kan Allah ganti yang lebih baik darinya. Nah, itu akidah yang benar. Ya. Tapi karena orang-orang keluar dari akidah yang benar, akhirnya dia mengangkat senjata, ya, kemudian melakukan perlawanan, mengkudeta. Nah, inilah yang menyebabkan apa? Terjadinya kerusakan di tengah manusia. Hilang keamanan. Tidak dia pikirkan nyawa yang melayang. Satu jiwa ya yang meninggal, subhanallah. Dikatakan dalam Al-Quran, min ajli dzalika katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatala an-nasa jami'an. Membunuh satu jiwa seakan-akan dia membunuh seluruh manusia. Membunuh seluruh manusia. Jadi ini dipertimbangkan. Ya, karena itu keyakinan yang benar itu akan membawa seseorang untuk bersikap benar pula. Ya, dan selamat dari fitnah-fitnah di dalam hal ini. Ya, kalau ada kritikan, ada nasihat, sampaikan kepada yang bersangkutan, jangan ribut-ribut. Nah, itu jangan Nabi kan? Ya, kalau cinta kepada Nabi, ikuti Nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ya. Haditsnya tegas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Asim dalam Kitabus Sunnah dan selainnya. Nabi bersabda, "Man kana indahu nasihatun lidhi sultan
فلا يبديها علانية وليأخذ بيده ولينصح سرا فإن قبل منه فذاك وإلا فقد أدى ما عليه. Siapa yang punya nasihat kepada penguasa, jangan dia sampaikan terang-terangan. Salah kalau ada yang membiarkan di atas mimbar, itu tidak benar. Ya. Tidak ada dari para ulama yang melihat kemungkaran penguasa lalu dia bicara di atas mimbar. Itu tidak ada dalam sejarah para ulama kita. Tidak ada di dalam buku-buku akidah mereka. Ya. Bahkan Usama bin Zaid pernah ditanya, kenapa kamu tidak tegur Utsman bin Affan? Kata Usama bin Zaid, apakah setiap kali sesuatu saya berbuat saya harus laporan sama kalian? Ya. Saya ada nasihat rahasia antara saya dengan beliau. Ya. Itu berjalan nasihat. Jadi kata Nabi, siapa yang punya nasihat untuk pemerintah, jangan dia sampaikan terang-terangan. Dia ambil tangannya pemerintah itu, dia nasihati rahasia. Kalau diterima darinya, itu lain diinginkan, alhamdulillah. Kalau tidak diterima, dia sudah tunaikan tanggung jawabnya, sudah selesai. Ya, dia sudah sampaikan. Dia tidak punya hak lebih daripada itu. Tidak punya hak lebih daripada itu. Ini metode syariat namanya. Metode syariat. Ya. Karena itulah, ya, di dalam masalah ya, merubah dari kezaliman pemerintah ini, yaitu caranya bukan dengan cara ribut-ribut seperti itu, tapi caranya dengan bersabar, caranya dengan mendoakan penguasa. Jadi kalau mau lihat ketulusan, lihat itu Al-Fudail bin Iyad, lihat Imam Ahmad. Mereka berkata, "Lau kana li da'watun mustajabah ma ja'altuha illa fis sultan." Andai kata saya punya doa pasti dikabulkan, doa ini saya peruntukkan untuk penguasa saya. Tahu doa mustajabah ya? Doa mustajabah itu andai kata misalnya saya tahu saya punya doa, Allah kabulkan doaku kalau saya meminta pakai doa ini, maka kata Imam Ahmad dan Fudail bin Iyad, doaku saya hanya pakai untuk kebaikan pemerintah. Karena dengan baiknya pemerintah itu kebaikan untuk segenap hamba dan negeri. Nah, ini orang yang jujur namanya. Kelihatan keikhlasan itu, ketulusan. Ya, bukan dunia yang dia pikirkan, bukan kekuasaan, bukan kebencian. Ya. Nah, ini yang mewarnai kehidupan masyarakat. Jadi kalau ini berjalan di dalam sanubari setiap muslim dan muslimah, insya Allah akan aman negeri ini. Akan baik hal tersebut. Ya, jadi perlu banyak kesabaran. Baik.